Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, ayasir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allahumma aftah lana hikmataka, wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin, Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dari sekalian, pada malam kali ini kita perkuliahan memasuki pertemuan kedua ya. Benar? Pertemuan kedua. Coba di mute si ini Imam. Pertemuan kedua. Apa saya mau tanya sebelumnya, apakah ada sudah yang membuat PPT untuk pertemuan ini? PPT tugas kelompok. Ada belum? Belum ada ya? Saya lihat Belum ada. tugasnya yang kelompok di pertemuan satu juga belum mengerjakan ya. Itu masukkan di tugas, di kolom tugas ya. Agenda, nanti di kolom tugas tinggal upload. Bagi yang belum upload, sekarang saya sudah itu saya buka semuanya. Jadi pertemuan satu, pertemuan dua sudah dibuka ya. Jadi tinggal upload yang sudah Coba. mengerjakan. Ya itu ya, di Aidu Map di e-kampus. Adik sekalian, pertemuan kita yang online ini minim waktunya cuma 40 menit, jadi tidak lebih. Mohon nanti kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk diskusi terkait dengan pembelajaran kita dan juga untuk pengayaan penambahan dari materi yang ada di kampus. Ya, materinya itu saya sudah upload. Adapun bagi mahasiswa yang belum paham tentang tugas yang diberikan, setiap pertemuan, coba perhatikan tolong ya, setiap pertemuan itu Coba. kita punya tugas menonton video pembelajaran yang sudah di-share ya. Kemudian dirangkum atau di resume isi video tersebut karena itu merupakan penjelasan secara rinci tentang pertemuan dua. Setelah itu, di slide terakhir itu jawab soal-soalnya. Soal-soalnya dijawab sesuai dengan materi yang ada di slide atau PPT yang sudah diberikan. Jadi, dengan demikian, dengan menjawab soal dan merangkum video, Anda sudah belajar dan membacanya. Karena pertemuan 1 sampai 7, PPT 1 sampai 7, itu buat pembahasan, buat untuk soal-soal UTS. Dan latihan-latihan itu saya ambil untuk soal-soal di UTS nanti. Itu ya. Yang ke selanjutnya. Jadi bagaimana mengerjakannya? Tulis di Word atau di Google Docs. Kalau tidak kalau tidak muat, ya aslinya di Word itu kadang-kadang kalau di tugas itu suka ada keterbatasan kata gitu ya. Kalau terlalu banyak itu biasanya suka nggak muat. Nah makanya masukkan ke Google Docs, ambil linknya, masukkan ke situ ya. Ambil linknya, upload ke tugas. Jadi kerjakannya dua sekaligus. Merangkum tugas pembelajaran yang ada di video, ya, meresum. Yang kedua, eh, yang PPT slide terakhir itu dijawab, baru selesai itu diupload. Karena uploadnya itu cukup sekali, tidak bisa 2 kali. Jadi kalau misalnya Anda nguploadnya 2 kali, cuma satu-satu dimasukkan, itu tidak akan bisa diulang lagi, ya, tidak akan bisa diulang lagi. Oleh karenanya, setelah selesai dua-duanya merangkum video, iya, terus mengerjakan soal-soal juga sudah diselesaikan. Ya, kalau kita misalnya mampu dengan PPT langsung masukkan ke PPT, maaf, di Docs itu silakan mas
upload. Kalau misalnya kalau misalnya tidak muat, maka masukkanlah ke Google Docs, kemudian di-share, ya, baru masukkan ke linknya itu ke tugas. Insya Allah itu semuanya sudah benar, gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Sebelum saya lari ke materi. Izin Pak, waktu kemarin saya udah ngerjain tugasnya Pak, tapi waktu mau diupload ke e-kampusnya itu gagal terus, kenapa ya Pak? Iya, kemarin sempat maintenance. Jadi sekarang sudah bisa. Saya udah perbaharuin tanggalnya juga tanggal 9, ya. Jadi selesainya nanti Hmm, tanggal 16. Jadi bisa diupload pertemuan 1 dan pertemuan 2 tanggalnya sama. oh ya udah, nanti coba saya coba lagi aja Pak. Terima kasih Ya, Pak. ya, silakan. Ya. Ada lagi, silakan. Untuk uploadnya harus di e-kampus web apa aplikasinya juga bisa, Pak? Di e-kampus. Di e-kampus kan ada tugas tuh. Nanti maksudnya itu buat rekam Ya, jejak bahwa Anda itu mengerjakan. Saya nilainya di situ karena nilainya itu di situ. Kalau tidak ada di situ, saya tidak bisa nilai karena tidak ininya nggak keluar. Namanya yang mengerjakannya itu, misalnya Pak saya mengirimnya melalui email aja nggak bisa. Atau melalui WA aja itu tidak hmm, bisa langsung di kampus karena ada buktinya. Jadi kalau kita kuliah online itu ada bukti kita yang dikerjakan, maka itu dinilai. Kalau tidak ada buktinya di situ, ya di e-kampus, di tugas e-kampus, maka tidak dinilai. Walaupun ngirim melalui email itu tidak akan dinilai. Atau kalau WA grup tidak akan dinilai, gitu ya. Jadi kalau misalnya terlambat di komen, kolom komen juga di kampus tugas itu bisa, ya, bisa dilihat. Ya biasanya gitu. Tapi saya baru menggunakan ini, baru kali ini mudah-mudahan di kolom komen bisa. Tapi kalau di Aidu yang saya punya di Raharja itu bisa di kolom komen. Kalau yang terlambat itu bisa bisa memberikan, istilahnya bisa upload lagi di kolom komen ya. Kalau misal di kampus saya belum lihat secara ininya, tapi ntar dilihat bareng-bareng aja ya. Nanti bagaimana bisa nggak yang terlambat itu bisa upload di kolom komen gitu ya. Tapi sekarang untuk tugas kalau 1 dan tugas 2 semuanya sudah bisa upload gitu ya. Silakan bagi yang belum upload silakan secepatnya karena mau dinilai. Karena udah lewat waktu. Karena kemarin maintenance saya juga sama nggak bisa lihat itu ya. Ada lagi? Sudah? oke Pak, terima kasih. Ya, saya akan lari ke materi dulu ya. Saya akan share. Ya lihat dulu. Udah dibuka belum? Nah, belum. Nih. Nah, ada sekalian sekarang di pertemuan kedua ini kita membahas tentang eh, tauhid. Judulnya tauhid ya. Tauhid ini asal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesakan ya. Atau tauhid berarti mempersatukan ya. Menganggap satu gitu ya. Atau berarti satu juga boleh. Sedangkan definisi tauhid yaitu suatu ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat Allah yang tidak ada padanya, yang ada padanya maupun yang tidak ada padanya. Dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah, menetapkan kerasulannya, mengetahui sifat yang mesti ada padanya dan sifat yang tidak terdapat padanya. Gitu ya. Itu tentang tauhid. Sedangkan menurut istilah ilmu tauhid ialah ilmu tentang dalil-dalil keyakinan tentang dalil-dalil yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu esa atau satu. Gitu ya. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, terus selanjutnya dari sekalian, eh, nama ilmu tauhid itu ada ilmu, ya nama asli ilmu tauhid, ada ilmu akidah, ada ilmu kalam, ada ilmu usuluddin, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat gitu ya. Itu nama-nama tauhid ya. Sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, lalu di dalam ilmu tauhid karena ini membahas tentang ketuhanan, yaitu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Jadi sampai di mana pengetahuan kita tentang Allah? Nah, kita kan semuanya yakin ya sama Allah, yakin nggak? Yakin. Yakin, Pak. Yakin, Pak. Yakin, Kenal sama Allah sampai yakin semacam itu, sudah kenal belum sama Allah? Halo, udah kenal sama Allah? Allah itu menurut para ulama ahli tauhid itu mempunyai zat, ya, mempunyai sifat, mempunyai nama, mempunyai perbuatan. Nah, coba perhatikan. Yang kita kenal Allah itu nama apa zat? Coba ada yang bisa jawab? Yang kita kenal Allah itu nama apa zat? Zat, Allah itu nama apa zat? Zat, Pak. zat Pak. Zat, Pak. Alif lam lam haknya. Alif lam lam haknya itu adalah nama, gitu ya. Nama. Sedangkan sifatnya itu siapa yang pernah ngaji sifat 20? Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, mutakal, timun. Sudah hafal itu? Sudah pernah ngaji itu? Hafal. Ya. Apa, Pak? Ya, itu sudah hafal berarti pernah ngaji itu. Sudah paham belum tentang sifat-sifat itu ada di dalam Allah, di dalam dirinya Allah, sifat Allah. Nah, Allah menitipkan semua sifat-sifat itu pada diri manusia. Nah, kita tidak bahas yang wujud itu dulu ya. Kita mengetahui yang sifat nempel sama pada manusia itu. Sifat wujud, kidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat. Kita lewati dulu. Nah, sekarang dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua 7 sifat ma'ani, namanya sifat ma'ani, itu dititipkan kepada manusia. Sifat kudrat itu jadinya tulang pada diri kita. Kalau tidak ada tulang, kita akan lemah, tidak punya kuasa untuk kesana kemari. Paham ya? Sifat sifat iroda itu jadinya darah sama kita. Jadi di dalam darah itu ada semacam keinginan-keinginan, ya, yang sifat batinnya, ya. Kalau tidak ada darah, otomatis kita tidak ada hidup dan tidak ada keinginan. Terus kalau sifat kudrat, iradat, ilmu adanya di dalam hati. Di dalam hati kita. Hati kita itu ada di jantung terus tembus ke otak, ke akal. Nah, itu yang disebut hati. Jadi orang bisa tahu ini itu karena kita punya hati dan itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan sehingga kita tahu ini dan itu. Makanya di dalam hati kita ada semacam eh, kalau perangkat lunak apa namanya? Softwarenya ya. Di dalam hati kita tuh ada chip
Yang itu yang merekam semua kejadian yang apa di dalam diri kita. Dari kita kecil, kita belum lahir, ya kita itu sudah ada chipnya. Sampai kita kejadian kita dari balik sesudah sampai kita meninggal dunia itu ada catatan, namanya disebutnya portofolionya, ada catatannya. Itu lengkap semuanya, nanti akan diminta pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di dunia ini. Terus ada lagi sifat ilmu hayat, hidup. Hidup itu diberikan buktinya di napas kita. Kalau tidak ada napas, kira-kira manusia hidup apa enggak? Makhluk. Enggak, Pak. Tidak hidup. Makanya itu hayat itu, napas itu adalah sifat hayat. Ya. Terus simbolnya ya, atau diberikannya kepada kita itu. Terus sifat hayat. Hayat sama. Sama itu jadinya telinga. Ya. Mendengar. Terus kalau sifat basor itu jadinya mata. Sifat kalam jadinya mulut. Nah, semua sifat itu telah jadi tubuh di dalam tubuh kita, ada di dalam tubuh kita. Kemudian oleh Allah supaya telinga itu berfungsi mendengar, melihat, hidung itu bisa bernapas dengan ya, hidung bisa mengeluarkan napas keluar masuk, mulut bisa berbicara, tulang bisa berbuat ini dan itu, darah bisa berkehendak, berkeinginan ini dan itu, kemudian oleh Allah dikasih sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itulah qadirun yang berkuasa, muridun yang berkehendak, alimun yang mengetahui, terus apa lagi? Hayun yang hidup, terus apa lagi? Basirun yang melihat, sami'un yang mendengar, mutakalimun yang berbicara. Nah, sifat itu semuanya nempel di dalam diri kita. Kita bisa melihat karena dititipin sama Allah sifat basirun. Kita bisa berbicara karena dititipkan oleh sifat mutakallimun. Kita bisa hidup, napasnya keluar masuk, bergerak ke sana kemari, itu karena ada sifat hayun. Nah, sifat hayun itu yang ada di hidung kita, napasnya keluar masuk. Karena kalau manusia sudah enggak ada napasnya, maka dia itu meninggal. Ya. Terus ada lagi sami'un basirun mutakalimun. Jadi dia bisa berbicara. Mulut kita bisa berbicara karena dititipin sama Allah sifat mutakalimun. Nah, 7 sifat yang itu, tuh yang tadi tuh qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun disebutnya rahasia. Rahasia Allah. Atau bahasa orang tasawuf disebutnya sir. Rahasia Allah. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Ya. Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Jadi, kita bisa semuanya yang tadi saya sebutkan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa hidup, bisa berbicara, bisa bergerak sana kemari, bisa ingin ke sana kemari, itu semuanya karena dititipin oleh sifat rahasianya Allah, oleh rahasianya Allah. Nah, rahasianya Allah itu di dalam sir itu berarti dikendalikan oleh zat. Tuh, sir itu dikendalikan oleh zat. Zat siapa? Zatnya Allah. Makanya kalau kita ingin melihat, mengenal Allah, yaitu lihat dari rahasianya. Itu satu ya, mengenal zat Allah dari rahasianya. Yang kedua, ini tinggal 10 menit lagi, ini terlalu cepat. Ya,
Yang kedua, disuruh upgrade mudah-mudahan bisa nih. Tapi harus bayar. Oh enggak dia jadi. Ya. Terus yang kedua, ada sifat-sifat Allah tadi yang saya bacakan. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basirun, mutakalimun. Itu semuanya sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah itu adanya di dalam ruh kita. Jadi di dalam ruh kita tuh ada rahasia Allah. Ya, rahasia Allah tadi yang itu, yang mendengar, melihat semuanya itu adalah dititipin semuanya ke dalam tubuh kita. Paham sampai di sini? Jadi manusia kalau tidak ada ruhnya, maka dia tidak akan hidup. Nah, rahasia Allah itu dipakai, punya baju. Kalau ibaratnya punya baju ya, rahasia itu punya baju. Bajunya itu adalah ruh. Tuh. Bajunya itu adalah ruh. Gitu. Terus karena ruh itu ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam tubuh kita pada saat usia kandungan 4 bulan di dalam kandungan. Terus asma Allah, nama-nama Allah itu adanya di hati kita. Makanya jantung kita itu ini sudah diteliti ya sama ahli-ahli eh, ahli biologi, ahli apa psikologi sama ilmu kedokteran yang membahas tentang anatomi tubuh, jantung kita itu bunyinya Allah, 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 Allah. Kalau tidak percaya, sering-sering zikir itu di jantung nanti dia bunyi sendiri. Kedengaran bunyinya Allah, Allah, Allah gitu. Semacam begitu. Ya. Itu terdengar. Biasanya orang itu dilatih masuk ke dalam dirinya begini, masuk napas bunyinya hu, keluar napas dari mulut bunyinya Allah. Tapi mantengnya konsentrasinya di jantung. Insya Allah dia akan kenal nanti sama Allah. Nah, adapun ini karena ini kita tidak bertemu langsung ya. Adapun afalnya Allah, perbuatannya Allah itu kelihatannya pada batang tubuh kita. Semuanya batang tubuh kita ini adalah ciptaan Allah. Semua gerak tubuh kita itu semuanya adalah anugerah Allah. Paham sampai di sini? Silakan. Ada yang ditanyakan sebelum saya? Ya. Silakan sebelum saya tambahkan, ya. Silakan tanya, ya. Perhatikan ya, perhatikan. Jadi Allah itu untuk mengenal zatnya Allah itu pada sir, untuk mengenal nama apa, sifat-sifat Allah itu adanya pada ruh. Untuk mengenal asma Allah itu di dalam hati, di dalam kolbu. Atau yang sekarang ini diwakili dengan jantung lah. Nanti dari jantung itu dia akan menyebar kemana-mana. Semuanya asma Allah yang 99 itu ada di dalam tubuh kita, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nama yang paling tinggi derajatnya itu adalah Allah, lapad Allah. Itu nama yang paling sempurna. Gitu. Ada lagi nama yang paling sempurna itu lapad Allah. Ada lagi nama rahasia Allah yang ini tidak boleh dibongkar, gitu ya. Karena ini adab. Paham ya? Hanya orang-orang tertentu yang yang diperbolehkan untuk ngebuka ini, gitu ya. Ada nama rahasia Allah. Jadi nama Allah tuh ada yang zohir, ada yang batin. Itu yang disebut rahasia yang batinnya. Tapi nama Allah itu lapad Allah itu adalah zohir. Sedangkan yang batinnya ada.
itu hanya bisa dikaji, dilatih buat orang-orang yang ingin menuju kepada Allah. Nah, sampai di sini paham? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah, ini sifat-sifat yang tadi saya bahas. Sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat ini nih ya, muridun, qadirun, muridun, ini disebutnya sir. Ini disebutnya sifat maknawiyah. Sedangkan kalam, basor, sama, hayat, ilmu, iradat, kudrot, ini sifat ma'ani. Ya, ini jadinya anggota tubuh kita nih. Sedangkan yang tadi ininya sifat rahasia Allah. Nah, sifat yang ini semuanya wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Ini wujudnya namanya sifat nafsiyah, itu sifatnya Allah, sifat zat. Qidam bako ini sifat salbiyah, artinya menggambarkan bahwa Allah itu dahulu, bahwa Allah itu kekal, berbeda dengan makhluknya, berdiri sendiri, dan Allah Maha Tunggal, Maha Esa, gitu ya. Sedangkan sifat-sifat yang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu ditempelkan kepada manusia, titipin. Qadirun juga ditempelkan kepada manusia, sehingga manusia bisa ya bisa seperti ini, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa mencari ilmu, bisa dan lain sebagainya. Ini paham sampai di sini nih, waktunya tinggal 3 menit. Silakan yang mau bertanya, silakan. Nggak ada yang bertanya? Ada Udah yang paham, Pak. ada yang paham nggak tadi yang saya jelaskan? Ada yang belum paham? Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham, itu diamalkan. Itu tadi saya cerita semacam begitu. Itu tandanya Allah itu sangat dekat dengan urat nadi kita. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Karena semua sifat yang 20 itu semuanya ditempelkan di dalam tubuh kita. Yang harus kita syukuri, kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia, dan semua sifat-sifat yang 20 itu ditempelkan ke dalam diri manusia. Sehingga manusia itu selalu dekat dengan Allahnya. Sekarang tinggal kita yang mau meresponnya. Kalau kita sudah kenal Allah, maka kita harus ibadah kepada Allah. Niat kuliah karena Allah, niat kerja karena Allah, niat apapun yang baiknya semuanya niat ibadah kepada Allah. Barangkali itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ini mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Cuman 40 menit saja kita bisa bertatap muka secara online ini. Kalau pakai Zoom-nya kampus, satu saya tidak bisa merekam dan menjadikan video sebagai penguat nanti di pertemuan kita. Ya, kalau pakai Zoom kampus itu bisa 1 jam. Tapi kalau yang karena saya gratis ini toleransinya cuma 40 menit. Tapi nanti akan diulang di YouTube dan akan saya share kembali. Barangkali itu saja dari sekalian. Adapun terkait dengan tugas tadi saya sudah sampaikan. Jadi Anda tinggal nanti kita sharing-sharing lagi di grup ya. Mohon doa. Besok saya akan berangkat ke Jogja. Jadi eh, saya mau persiapan juga ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih banyak yang belum buka kamera ya. Ada si Restu. Iya, Pak, banyak, Pak. Ya. Nah, Saya buka, kan. Pak. Banyak banget, Pak. Ya, Pak. Jadi Iya. jumlahnya sekarang ada 20 orang berarti yang hadir. Ini siapa nih? Aldi, Siapa, Pak? Awan. Pesan ada 2 pesan apa nih? Oh, dia. Oh itu tugas Pak, kata Bapak kan tadi tugasnya di ke komenin aja.